Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar adik-adik semuanya? Baik. Bagaimana keadaannya, sehat? Sehat. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebelumnya melaksanakan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran kita diberikan kelancaran, diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bagi orang lain. Untuk membacakan pembacaan doa, silakan kepada ketua kelas, dipersilakan ke depan, silakan. Siap, sebelum belajar mari kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah mengawali dengan bacaan doa. Sebelumnya Bapak mau cek dulu kehadiran di antara kalian. Apa hari ini ada yang tidak hadir semuanya? Hadir semuanya? Alhamdulillah pada hari ini kalian bisa hadir semuanya. Sebelumnya kita lanjutkan ke materi yang akan Bapak bahas. Terlebih dahulu kalian ingat dulu materi yang sudah disampaikan pada minggu lalu. Kira-kira masih ingat adik-adik semuanya? Lupa ya? Pasti lupa. Minggu lalu kita telah membahas materi tentang turunnya Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq yang diturunkan di Gua Hiro. Materi yang Bapak akan sampaikan hari ini yaitu pengertian Al-Quran dan hadis. Ya, tapi sebelumnya Bapak mau bagi kelompok dulu, LKPD-nya dulu ini nanti kalian menjadi 3 kelompok. Ini untuk kelompok pertama. Kelompok pertama ini ya, untuk yang perempuan ya. Nih. Namanya siapa ketua kelompoknya? Untuk kelompok kedua yang ini, silakan. Untuk kelompok yang kelompok ketiga yang ini. Kelompok pertama namanya apa tadi? Kelompok pertama namanya Ar-Rahman. Kelompok kedua Al-Furqan. Untuk kelompok ketiga Al-Bayan ya. Nanti ini untuk masing-masing kelompok Bapak akan berikan pertanyaan. Dan setelah itu untuk ketua kelompoknya didiskusikan dulu di semua kelompok, dan nanti untuk ketua kelompok bisa mempresentasikan ke depan ya. Itu saja. Materi yang akan Bapak sampaikan hari ini yaitu
pengertian Al-Quran dan hadis. Nah, di sini kalian perlu paham apa yang disebut Al-Quran, apa yang disebut hadis, apa fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran, pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Menurut cendekiawan Muslim Indonesia, Bapak Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang artinya membaca. Artinya membaca. Berarti Al-Quran itu termasuk bacaan yang sempurna. Al-Quran menurut kalamullah, menurut istilah adalah kalamullah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, diriwayatkan secara mutawatir, membacanya menjadi nilai ibadah, disusun secara sistematis, mulai dari surat Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itu pengertian daripada Al-Quran. Yang kedua, apa ya, itu yang disebut hadis. Hadis secara bahasa, perhatikan adik-adik. Hadis secara bahasa yaitu baru tidak lama ucapan, pembicaraan atau cerita. Nah, hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan dan juga sifat. Baiklah, anak-anak semuanya, itulah penjelasan mengenai Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita mempelajari tentang apa saja fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, fungsi Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi Al-Quran dalam Islam, yang kedua fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama, fungsi Al-Quran dalam Islam, yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang pertama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Yang ketiga, sebagai petunjuk bagi umat manusia di jalan yang lurus. Yang keempat, sebagai pengoreksi dan penyempurna terhadap kitab-kitab terdahulu seperti kitab Injil, Zabur, dan Taurat, dan kitab-kitab yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, yaitu terdapat diketahui dari nama Al-Quran itu sendiri. Contohnya Al-Huda, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya, fungsi Al-Quran yang kedua yaitu Al-Furqan. Al-Furqan yaitu pembeda antara yang baik dan yang batil. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad SAW agar kita menjadi pemberi peringatan kepada seluruh manusia.
Selanjutnya fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu asy-syifa. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim hanya akan menambah keraguan. Itu adik-adik tentang pengertian Al-Quran dan pengertian hadis. Kira-kira bisa dipahami? Paham? Adik-adik semuanya, tadi Bapak sudah bagikan LKPD ya. Di situ ada pertanyaan dan nanti dipresentasikan ke depan ya. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 1 tadi pertanyaannya apa? Ya, silakan untuk mempresentasikan ke depan. Silakan. Tadi yang diberikan kepada keputusan Allah yang pertama adalah kita soleh kepada Nabi Musa alaihissalam, kedua kita jatuh kepada Nabi Muhammad alaihissalam, ketiga kita Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, yang terakhir kita Al-Quran kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah bisa. Untuk kelompok 2 silakan. Pertanyaannya di situ tadi apa? Ya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama surat Al-Fatihah dalam Al-Quran bagian mana? 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 6 Al-Nisa, Al-An'am, 3 Al-Anfal, 9 surat Yunus, Buka dan lainnya. Ya, terima kasih. Silakan. Nah, untuk kelompok 3 silakan ke depan. Kelompok 3. Selain Al-Quran ada yang Al-Huda. Apa arti Al-Huda? Al-Huda berarti petunjuk atau pedoman, maksudnya adalah Al-Quran yang petunjuk atau pedoman bagi manusia. 2. Bacalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada kekurangan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Terima kasih untuk kelompok 3. Itulah adik-adik semuanya yang sudah Bapak sampaikan pembelajaran hari ini. Untuk kesimpulannya silakan disimpulkan. Adik-adik didiskusikan dulu dan membuat kesimpulan. Silakan kesimpulannya kita kerjakan sama-sama ya. Ya, untuk kesimpulannya tadi kan Bapak memberikan materi tentang Al-Quran dan hadis. Apa yang disebut Al-Quran? Itu Al-Quran kalamullah yang diberikan kepada yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sedangkan pengertian hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan
perbuatan dan sifat. Itulah adik-adik untuk pertemuan hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Sebelumnya nanti untuk tugas kalian di rumah, yaitu ingat untuk kalian tugas di rumah, untuk kalian tugas di rumah ya, Bapak cari dulu ini. Berikan perbuatan atau sikap orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Jadi dituliskan perbuatan apa saja yang memuliakan Al-Quran. Sifat-sifat yang memuliakan Al-Quran. Itulah adik-adik semuanya, untuk di akhir pembelajaran hari ini kita baca doa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memberikan pembacaan doa. Siap, sebelum pulang mari kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik.